Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Owuruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Februari, minggu ke-9, tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan pernyataan Tuhan Yesus dan implikasinya bagian kedua. Namun terbatas pada 3 topik. Topik ke-24, Matius 10 ayat 16. Topik ke-25, Lukas pasal 18 ayat 25. Kedua topik videonya sudah tersedia pada akun YouTube saya. Topik ke-26, Matius 8 ayat 20. Kita masuk dalam topik ke-26, Matius 8 ayat 20. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Injil Matius. Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kitab Injil Matius memulai kitabnya dengan serangkaian peristiwa atau perbuatan yang mengungkapkan otoritas Tuhan Yesus mengatasi penyakit, setan, dan bahkan cuaca. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi dengan tidak datang ke rumahnya. Cukup mengatakan sepatah kata saja. Yesus memuji iman orang ini yang bukan orang Yahudi. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Bahkan hingga malam hari dilanjutkan kembali dengan menyembuhkan banyak orang lain dari penyakit dan mengusir setan. Dan ini merupakan penggenapan nubuatan Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat 4. Yesus dan para muridnya pernah terjebak dalam badai yang mematikan di Danau Galilea. Yesus menghentikan badai itu dengan sebuah kata. Dia mengusir setan dari pria dan memasukkannya ke kawanan babi yang besar. Dan masih banyak lagi. Semua ini adalah demonstrasi otoritas Tuhan Yesus. Bukan hanya mujizat, tetapi ini juga merupakan tanda-tanda heran. Semuanya menunjukkan sesuatu yang benar tentang Kristus dan misinya. Kejadian-kejadian tersebut di atas dilakukan oleh Tuhan Yesus, disaksikan oleh sekerumunan orang banyak selain murid-murid dan pengikutnya. Dan mereka melihat semuanya menjadi saksi yang hidup atas perbuatan-perbuatan mujizat
dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini memberikan efek domino. Orang-orang mulai berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Meskipun Tuhan Yesus sudah mencoba membujuk mereka untuk tidak mengikutinya. Bahkan ada seorang ahli Taurat dengan menunjukkan dedikasi yang luar biasa kepada Yesus berkata, "Guru, saya akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi." Wow, itu adalah pernyataan yang kuat. Dia mengakui bahwa Yesus ada dan menyebutnya guru, serta mengatakan bahwa dia akan mengikuti Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Merujuk kepada judul topik khotbah singkat kali ini, maka Tuhan Yesus mengatakan, serigala memiliki lubang, burung-burung di udara memiliki sarang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Apakah tetap ingin mengikuti aku? Jika ya, ketahuilah, harus siap menderita, pikul salib. Untuk mengikuti Tuhan Yesus, bersedia untuk melayani setiap orang, tanpa memandang penguasa, nelayan, pemungut cukai, dan lain sebagainya. Serta mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi dan berada, dan lain-lain. Sebagai akibat pernyataan tersebut, kita dapat melihat respon dari para murid dan pengikutnya. Ada yang mengatakan, "Tuhan, izinkan saya pergi menguburkan ayah saya dulu." Dan Yesus berkata, "Ikutlah aku, tinggalkan orang mati untuk menguburkan orang mati mereka sendiri." Matius 8 ayat 21-22. Selanjutnya pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Yohanes 6 ayat 66. Sesudah itu banyak dari murid-muridnya berbalik dan tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus. Kondisi tersebut memberikan satu arti. Apa sebenarnya motivasi, latar belakang mereka untuk mengikut Tuhan Yesus? Kitab-kitab lain di dalam Alkitab menyebutkan ada yang bermotivasi atas roti, makanan jasmani supaya dikenyangkan. Ada yang ingin menyaksikan mujizat dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dalam hal ini sebagai penonton, bukannya belajar untuk siap menjadi pelakunya selanjutnya. Dan ini terjadi sampai sekarang. Sebagai kesimpulan dan implikasi dalam mengikuti Tuhan, tidak hanya terbatas pada apa yang sudah dikemukakan pada uraian sebelumnya. Namun ini akan bertambah 2 kali lipat. 1, kita harus memahami sifat Kristus yang absolut, total, dan berdaulat.
dan bersedia menerima panggilannya untuk masuk dalam pemuritan, menjadi muridnya. Menjadi muridnya berarti menjadikan prioritas tertinggi dan mutlak di atas segalanya. Anda dan saya tidak dapat menyembah Yesus sebagai Tuhan, namun tetap memiliki berbagai keinginan lain yang tidak bersumber kepadanya. Jika bersumber kepadanya, hidup kita akan bergantung sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan. Semuanya ini untuk mempersiapkan Anda dan saya melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini. Yang kedua, jalan menuju kerajaannya melewati kematian, penguburan, dan kebangkitan. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Ini adalah harga yang dibayar untuk mengikuti Tuhan. Juga untuk Anda dan saya. Dengan perkataan lain, tidak sekedar hanya sebagai pengikut, namun siap masuk ke dalam penderitaan. Dan sekarang kita sebagai murid dan para pengikutnya, siapkah kita melakukannya? Sebagai catatan akhir, ketahuilah apapun yang kita lakukan tidak sebanding atau belum sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita dan orang-orang yang kita kasihi dalam keluarga dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.